Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bapak Heri Kusuma. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana sistem pertidaksamaan dua variabel ini adalah gabungan antara pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini mempunyai 4 bentuk umum. Yang pertama itu adalah AX plus BY kurang dari C. Kemudian yang kedua, AX plus BY lebih dari C. Kemudian yang ketiga, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Dan yang terakhir, AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan elemen dari bilangan real. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel ini biasanya kalian disuruh untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita tulis dulu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan titik yang dilalui oleh garis tersebut, ya. Menentukan titik yang dilalui garis tersebut, ya. Kemudian setelah kita menentukan titik yang dilalui garis tersebut, kita harus bisa menggambarkan garis pembatasnya. Menggambarkan garis pembatasnya. Setelah menggambarkan garis pembatasnya, maka untuk menyelesaikan atau mencari daerah penyelesaiannya, kita akan melakukan uji titik terhadap garis tersebut, ya. Yang ketiga, melakukan uji titik terhadap garis tersebut. Kemudian misalkan ada contoh, kalian disuruh untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 12. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Langkah yang pertama kita akan menentukan titik yang dilalui oleh garis 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 12, ya. Kita tulis menentukan titik yang dilalui oleh garis 2x plus 3y sama dengan 12. Kenapa di sini saya tulis sama dengan 12 bukan lebih dari atau sama dengan 12? Karena untuk menentukan titik itu lebih mudah menggunakan tanda sama dengan, ya. Nanti untuk hasil akhirnya tetap dikembalikan lagi ke lebih dari sama dengan tandanya. Oke. Baik, kita akan menentukan titik yang dilalui oleh garis 2x plus 3y sama dengan 12. Jika titik tersebut melalui sumbu x sama dengan 0, ya. Melalui sumbu x sama dengan 0, maka kita akan menentukan nilai y-nya, ya. Melalui sumbu x sama dengan 0, maka nilai y-nya y itu berapa gitu, ya. Maka kita langsung substitusikan saja x sama dengan 0 pada garis 2x plus 3y sama dengan 12. Kita substitusikan dari 2x plus 3y sama dengan 12. Karena x-nya 0, maka kita masukkan ke sini 0, ya. 2 dikali 0, kemudian 3y sama dengan 12.
2 kali 0 tetap 0, maka 3Y sama dengan 12. Y-nya ketemu sama dengan 12 bagi 3, 4 ya. Nah, ketika melalui sumbu X sama dengan 0, ternyata kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita menentukan titik potong yang kedua jika melalui sumbu Y sama dengan 0. Maka nilai X-nya berapa gitu ya. Sama seperti tadi, kita substitusikan saja nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadi karena Y-nya sama dengan 0, maka ini diganti dengan 0, 3Y, 3 dikali 0 tetap 0 ya. Maka hasilnya langsung saja 2X plus 0 sama dengan 12. Jadi kita menemukan 2X sama dengan 12 dan X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, dari sini kita sudah menemukan dua buah titik yang dilalui oleh garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Maka kita gambar saja ya tabel, kita buat tabel untuk lebih memudahkan saja. Seperti ini. Kita perhatikan di sini adalah nilai X-nya, kemudian di sini adalah nilai Y-nya, kemudian yang sebelah sini adalah X, Y, yaitu titiknya ya. Seperti yang sudah kita cari tadi, jika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu 4. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya ketemu 6. Jadi yang pertama ini kita memperoleh titik yaitu 0,4, dan yang kedua ini kita memperoleh titik 6,0. Nah, setelah ini, setelah kita menentukan titik yang dilalui oleh garis 2X plus 3Y sama dengan 12 yaitu 0,4 dan 6,0, maka langkah yang kedua kita harus menggambarkan garis pembatasnya pada koordinat kartesius ya. Menggambarkan garis pembatas pada koordinat kartesius. Kita gambar dulu untuk koordinat dari kartesius ini ya. Kita gambar. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y ya. Di sini adalah 0. Oke, kita masukkan saja titiknya. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. X sama dengan 0, di sini berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti misalkan di sini adalah 4 ya. Titik 0,4 berada di sini. Kemudian untuk titik yang kedua, jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 6 ya. 6,0 di sini misalnya 6. Titik 6 ada di sini. Maka ini adalah menandakan titik 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Langsung saja kita tarik garis. Nah, kita tarik garis dari dua buah titik yang dilalui. Nih. Nah, setelah kita menentukan garis pembatasnya seperti ini, kemudian yang ketiga kita akan melakukan uji titik terhadap garis 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, kita pilih uji titiknya yang lebih memudahkan yaitu 0,0 ya. Saya akan uji pada titik 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0.
X nya 0, Y nya 0, kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini ya. Jadi kita tulis 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. X nya 0 berarti 2 dikali 0 ditambah dengan Y nya 0, 3 dikali 0 lebih dari atau sama dengan 12. 0 ditambah 0 lebih dari atau sama dengan 12, maka 0 lebih dari atau sama dengan 12. Nah, dalam menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat di sini pernyataan ini. Pernyataan setelah dilakukan uji titik bernilai benar atau bernilai salah, gitu ya. Kalau pernyataan ini bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya itu akan mendekati 0. Ya, daerah penyelesaiannya akan mendekati 0 ya. Kalau bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya itu akan menjauhi 0. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini lagi, kembali ke sini lagi ya. 0 itu lebih dari atau sama dengan 12. Kira-kira pernyataan ini benar apa salah ya? Ternyata pernyataan ini bernilai salah karena 0 itu harusnya lebih kecil atau sama dengan 12. Maka ini pernyataannya adalah salah. Jika pernyataan itu salah, maka daerah penyelesaiannya itu akan menjauhi 0. Berarti dari garis ini itu akan menjauhi 0. Artinya menjauhi 0 itu berada di atas garis ya. Berada di atas garis. Kalau mendekati 0 ke sini berarti berada di bawah garis. Karena pernyataan ini salah, maka daerah penyelesaiannya akan menjauhi 0. Maka kita arti saja daerah penyelesaiannya berada di sini ya. Berada di atas garis karena akan menjauhi 0. Maka inilah adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian misalkan ada contoh selanjutnya, yaitu kalian disuruh untuk menentukan daerah penyelesaian dari negatif 3X plus 2Y kurang dari 12. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu yang pertama menentukan titik-titik yang dilalui garis negatif 3X plus 2Y sama dengan 12. Kenapa di sini saya tulis sama dengan? Sama seperti tadi ya, untuk memudahkan dalam menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis ini. Yang pertama, jika melalui X sama dengan 0, artinya X nya sama dengan 0, maka kita substitusikan saja ke garis ini ya. Negatif 3X plus 2Y sama dengan 12. Negatif 3 karena X nya 0, kita substitusikan di sini 0. Ditambah dengan 2Y sama dengan 12. Negatif 3 kali 0 tetap 0 ya. Maka 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi dengan 2, yaitu 6. Kemudian jika melalui Y sama dengan 0, artinya Y nya sama dengan 0, maka negatif 3X plus 2Y sama dengan 12. Negatif 3X plus 2 dikali dengan 0, kita ganti Y nya dengan 0 sama dengan 12. 2 dikali 0 kan 0, maka langsung saja negatif 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi dengan negatif 3, ketemu sama dengan negatif 4. Maka kita masukkan saja ke dalam tabel bantu ya. Jika X nya itu sama dengan 0, maka Y nya ketemu 6, diperoleh titik yaitu sama dengan 0,6. Selanjutnya, jika Y nya sama dengan 0, diperoleh nilai X nya yaitu negatif 4, maka titiknya adalah negatif 4,0. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ya, atau menggambar garis pembatas pada koordinat kartesius. Kita tulis yang B, yaitu menggambar garis pembatas pada koordinat kartesius. Kita gambar terlebih dahulu mengenai sumbu-sumbunya ya. Gambar dulu. Ini merupakan sumbu X, kemudian ini merupakan sumbu Y. Setelah
Setelah itu kita masukkan titik-titiknya. Titik yang pertama yaitu 0,6, dimana X nya 0 maka Y nya 6. Nah Y nya 6 di sini ya. Nah, kemudian titik yang kedua yaitu negatif 4,0, X nya negatif 4 karena negatif berada di sebelah kiri. Di sini misalnya negatif 4 ya. Kemudian Y nya 0. Di sini ini merupakan titik negatif 4,0. Kita garis saja ya. Kita hubungkan kedua titik ini dengan menggunakan garis. Kenapa saya di sini menggambarkan garisnya menggunakan garis putus-putus? Karena ada syarat dari menggambar garis pembatas itu, jika tandanya itu kurang dari atau lebih dari, itu harus menggunakan garis putus-putus. Jika tandanya itu lebih kecil atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan, maka tandanya atau garisnya itu menggunakan garis utuh seperti contoh soal nomor 1 tadi ya. Kemudian yang ketiga kita lakukan uji titik ya. Uji titik 0,0 pada negatif 3x plus 2y kurang dari 12. Kita substitusikan saja untuk X nya 0 dan Y nya 0 pada pertidaksamaan negatif 3x plus 2y kurang dari 12. Kita ganti X nya 0, Y nya 0. Ini berarti negatif 3 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 2 dikali 0 kurang dari 12. Ini hasilnya 0 plus 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Kita lihat di sini untuk pernyataan setelah diuji titik 0,0, apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah. Jika bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya akan mendekati 0. Jika bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya akan menjauhi 0. Itu ya, karena di sini 0 memang kurang dari 12, maka pernyataan ini benar ya. Kalau benar, maka daerah penyelesaiannya akan mendekati 0. Gitu ya. Jadi, ini adalah garis pembatasnya. Daerah penyelesaiannya yang mana? Karena mendekati 0 berarti nanti arsirannya itu akan ke bawah karena mendekati 0 ya. Maka kita arsir saja. Hasilnya juga banyak, nggak apa-apa ya, arsir saja. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 3x plus 2y kurang dari 12 gitu. Baik, begitulah cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel ya, khususnya pada pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk lebih jelasnya nanti ada soal yang saya bagikan, silakan kerjakan dengan teliti. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.